Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di sore hari ini melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini tanggal 1 Oktober 2024. Kita bersyukur oleh sebab kita boleh berada di bulan yang ke-10 di hari yang pertama saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh sebab di sore ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Curahan kuasa Roh Kudus kiranya boleh menjadi bahagian kami, sehingga pelajaran sekolah sahabat boleh membawa iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita di hari ini yaitu mujizat di kolam Bethesda. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana Bapak Ibu, saudara dan saya membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ya khususnya di sana tulisan daripada Yohanes atau Injil Yohanes, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Satu peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda. Setiap orang yang datang di kolam Bethesda dan Tuhan Yesus menyuruh akan malaikat untuk menggoncangkan akan kolam Bethesda, air daripada kolam Bethesda, dan siapa yang masuk atau mendahului atau masuk setelah goncangan akan kolam itu, maka orang itu akan sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus selanjutnya membuat mujizat dengan menyembuhkan akan orang yang sudah lumpuh. Alkitab mencatat sudah 38 tahun orang itu lumpuh dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, banyak orang yang percaya bahwa jika malaikat turun dari sorga dan mengguncangkan akan air kolam tersebut, maka siapa yang duluan masuk ke dalam kolam akan merasakan akan pemulihan atau kesembuhan yang total dari Yesus Kristus. Namun orang buta ini tidak akan pernah lebih dahulu masuk ke dalam kolam karena dia lumpuh. Dan banyak orang sakit yang menunggu kesembuhan dalam air yang pasti akan datang bila mana digoncangkan. Saudara-saudaraku, suatu kesempatan yang luar biasa bagi Yesus. Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudaraku, tentunya itu satu peristiwa, ya, satu waktu yang dinanti-nantikan oleh orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu menjawab, tidak akan ada orang yang mau membantunya untuk turun ke dalam kolam ketika air kolam bergoncang. Dan sementara itu dia menuju akan kolam. Selain orang lain sudah turun mendahuluinya.
Saudara-saudaraku, jawaban orang lumpuh ini memberikan kepastian bahwa dia benar-benar ingin sembuh. Dan dia percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan akan penyakitnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang buta ini, orang lumpuh ini mencari kesembuhan di tempat yang salah. Orang lumpuh ini tidak tahu sedang berbicara dengan siapa gerangan orang itu. Yesus tidak meminta si penderita ini untuk menggunakan akan iman kepadanya. Yesus hanya berkata, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudaraku, orang lumpuh ini berpegang teguh pada perkataan Yesus. Dia tidak ragu untuk menuruti akan perintah Yesus. Dan segenap otot di dalam tubuhnya menyambut akan kemauan. Dan dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Saudara-saudaraku, setelah melompat, orang lumpuh itu merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Dan Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Yesus telah memberikan kesembuhan kepada orang yang lumpuh itu. Ia percaya akan perkataan Kristus. Dan dalam itu dia menurut akan perkataan daripada Yesus. Dia langsung berdiri dan dia menerima akan kesembuhan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mujizat terjadi bila mana orang lumpuh itu, orang buta itu, orang yang sakit itu percaya kata-kata daripada Yesus. Saudara-saudaraku, kiranya pelajaran sekolah Sabat tentang mujizat di kolam Bethesda akan mengangkat iman kita bahwa kata-kata Yesus, kehadiran Yesus dapat menyembuhkan siapa saja yang percaya. Biarlah saudara dan saya percaya akan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga kita boleh disembuhkan baik penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita melalui pelajaran sekolah Sabat kita di hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu di mana saja kita berada. Terima kasih. Amin.